Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan guru dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi. Tentunya kalian masih ingat, di SMP kalian pernah dapat pelajaran mengenai fungsi. Mungkin fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, di SMA ini akan kita pelajari lebih dalam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana menentukan domain daerah asal dan daerah hasil atau ring dari fungsi-fungsi bersama fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pecahan, fungsi irasional atau fungsi akar maupun fungsi gabungan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami konsep fungsi serta dapat menentukan domain dan ring dari fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pecahan, fungsi irasional, dan fungsi gabungan. Pengertian dari fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu aturan yang memasangkan setiap x a dengan tepat satu anggota f x b. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti f, g, h, s, dan lain-lain. Misalnya, suatu fungsi f dengan aturan f memetakan dari A ke B, F memetakan hubungan A ke hubungan B. Dibaca fungsi F memetakan anggota hubungan A ke anggota hubungan B. Bisa juga dituliskan F memetakan A ke B atau FA sama dengan B. Dibaca fungsi F memetakan A ke B atau B adalah beta dari A. Contoh, G memetakan X ke 3X plus 5. Dibaca fungsi G memetakan X ke 3X plus 5. Bentuk penyebutan lain yang ekuivalen adalah Gx sama dengan 3x tambah 5 atau Y sama dengan 3x plus 5. Jadi Gx adalah nilai Y. X sama dengan nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Gx, yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Daerah asal atau domain adalah semua nilai X yang memenuhi agar nilai fungsi atau Y ada atau terdiri di sini. Sedangkan daerah hasil atau ring adalah sebuah nilai fungsinya atau Y. Perhatikan di atas ini, fungsi Gx sama dengan 3x plus 5. Itu domain, yang namanya domain adalah nilai X yang memenuhi sehingga fungsi ini terdefinisi. Sedangkan ringnya adalah nilai Gx-nya atau nilai Y-nya. Paham anak-anak? Perhatikan gambar di samping. Ada sebuah gambar, yaitu grafik fungsi linear dengan titik pangkalnya negatif 1, negatif 1, dan titik ujungnya ini tidak berujung, artinya panah, ya. Artinya panjang sekali tak terlihat. Nah, untuk mencari daerah asal atau domain, maka kamu tarik dari titik pangkal ini tegak lurus sumbu X ketemu di titik negatif 1.
Kemudian dari sini yang panah ini juga tarik ke bawah sini, ya, sehingga nanti daerah asalnya yang berwarna biru. Nah, maka daerah asal atau domain fungsi S adalah semua bilangan real pada interval X lebih dari sama dengan negatif 1. Kenapa X-nya lebih dari sama dengan? Karena di sini rapet, ya. Dan ditulis DS sama dengan X, di mana X lebih dari sama dengan 1, X elemen N, atau DS sama dengan X elemen notasi suku negatif 1, tak berhingga. Ini kurung biasa, ya. Kurung biasa itu akhirnya tak berhingga nilainya. Artinya ini tidak termasuk dalam DS, ya. Kemudian untuk mencari daerah hasil, kita berawal dari pangkal tadi, kita tarik tegak lurus dengan sumbu Y, ketemu negatif 1. Dan di atas ini juga ya. Nah, sehingga daerah hasilnya adalah garis berwarna coklat. Maka daerah hasilnya atau ring dari S adalah semua bilangan real Y pada interval Y lebih dari sama dengan min 1. Ditulis Y di mana Y lebih dari sama dengan min 1, Y elemen R, notasi siku negatif 1, tak berhingga. Keterangan di sini yang berwarna biru adalah daerah asal dan yang berwarna coklat adalah daerah hasil. Menentukan domain dan ring fungsi. Yang pertama untuk fungsi linear, Y sama dengan AX ditambah Y. Nah, ada beberapa kategori. Yang pertama, apabila daerah asal atau domain tidak ditetapkan atau dicantumkan secara eksplisit, maka daerah asal dari fungsi F-nya adalah X, dimana X elemen L, atau DF sama dengan X elemen dari min 3 sampai 3. Dan RF adalah Y, dimana Y elemen R, atau RF sama dengan Y elemen dari negatif 3 sampai 3. Kemudian yang kedua, apabila daerah asal atau domain fungsi linear sudah ditetapkan atau dicantumkan secara eksplisit, untuk menentukan daerah hasilnya, substitusikan saja nilai ujung interval daerah asal ke dalam fungsi. Yang ketiga, apabila fungsi linear disajikan dalam bentuk grafik, untuk menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, perhatikan titik-titik ujung grafiknya. Untuk jelas, perhatikan contoh 1. Tentukan domain dan ring dari Gx sama dengan X = 10. Kalian lihat, ini merupakan fungsi linear. Jadi kita lihat kategorinya. Ini termasuk kategori yang pertama. Jadi daerah asalnya belum terlihat secara eksplisit. Nah, maka daerah asalnya adalah fungsi yang X, di mana X itu elemen R, atau semua X bilangan real. Atau ditulis DG sama dengan X elemen dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian daerah hasilnya sama saja, yaitu Y, di mana Y elemen X, atau RG sama dengan Y elemen dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, jadi
dipahami semua X itu berlaku kalau dimasukkan ke fungsi ini, dan maka hasilnya pun semua Y bilangan real. Kemudian contoh berikutnya, contoh 2. Tentukan domain dan range dari HX sama dengan 2X plus 6. Nah, di sini ada syaratnya atau ada domainnya, yaitu X-nya lebih dari sama dengan 6 dan kurang dari 20. Maka domainnya ya ini untuk setiap X di mana 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 20, X elemen R, atau dapat ditulis YG sama dengan X elemen dari 6,20. 6 itu pakai notasi siku karena ada sama dengannya. Kalau kurung seperti ini biasa itu berarti tidak ada sama dengannya. Nah, karena ini merupakan kategori yang kedua, maka nilai daerah hasilnya itu dapat kita masukkan dari nilai ujung-ujungnya, yaitu 6 dimasukkan ke H dan 20 dimasukkan ke H. Seperti ini. Jadi H6 2 kali 6 tambah 6 sama dengan 18. H20 2 kali 20 tambah 6 46. Jadi RH-nya atau daerah hasil hanya adalah Y, di mana yang paling kecil yang 18 kurang dari sama dengan Y kurang dari 46, atau RH sama dengan Y elemen kurung siku 18,40. Paham anak-anak? Sekarang kita perhatikan contoh 3. Ada sebuah grafik, tentukan domain dan range dari grafik domain. Ini grafiknya merupakan grafik fungsi linear karena berupa garis lurus. Ya, di sini untuk menentukan domainnya, maka kita tarik dari titik ini dari min 2 ke bawah. Ya, di sini hasilnya min 2 dari 3 ke bawah dari 3. Maka domainnya itu garis coklat. Maka domain atau DF dari fungsi ini adalah X, di mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 X elemen R. Kenapa di sini pakai sama dengan dan di sini tidak pakai sama dengan? Karena kita lihat di sini merupakan bolong. Ya, di sini jadi nggak rapat. Jadi kalau bolong itu pada tiganya tidak dikasih sama dengan. Tetapi di sini rapat. Ya, jadi pada minimumnya diberi tanda sama dengan. Atau ditulis X elemen notasi siku. Kenapa notasi siku? Karena di sini rapat ya. Min 2,3. Kenapa pakai kurung? Bukan tidak pakai kurung siku, karena bolong. Untuk menentukan daerah hasil, kita tarik dari sini tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, kemudian dari 3 ini 3,1 ditarik 2,1. Maka daerah hasilnya itu ya garis yang coklat ini. Jadi RF-nya adalah Y, mana 1 kurang dari Y kurang dari sama dengan 4. Kenapa satunya bolong? Ya seperti tadi, karena ini satunya tidak pakai sama dengan, karena ini bolong, dan 4-nya pakai sama dengan karena rapat. Atau kalau dinyatakan dengan Y elemen
Sekarang kita mulai dengan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ada beberapa kategori juga. Yang pertama, jika daerah asal tidak ditetapkan secara eksplisit, maka dr adalah X di mana X elemen real, atau dr sama dengan X elemen dari minta terhingga sampai tak terhingga. Dan RF-nya ada dua macam. Jika A kurang dari 0, A kurang dari 0, berarti RF-nya A kurang dari 0 itu berarti terbuka ke bawah ya, adalah Y, di mana Y kurang dari sama dengan min D per 4A. Apa itu D? D itu nilai diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC ya. Atau Y elemen dari min tak hingga, min D per 4A. Karena di sini lebih kecil, berarti kan dari nilai min D per 4A ke bawah ya, jadi dimulainya dari min tak hingga, D min D per 4A, karena sama dengan sisi. Nah, apabila lainnya lebih dari 0, maka Y-nya lebih dari sama dengan min D per 4A, atau ditulis Y elemen min D kasih dulu min D, 4A, tak hingga. Kemudian yang untuk kategori kedua, apabila daerah fungsi linear ditetapkan secara eksplisit, untuk menentukan daerah hasilnya, substitusikan saja nilai ujung interval daerah asal ke dalam fungsi. Untuk domainnya, ya karena ya yang tertulis secara eksplisit ini itu domainnya. Nah, perhatikan titik koordinat dari titik puncaknya. Titik koordinat dari titik puncaknya yaitu ini, nilai min D per 4A. Yang ketiga, apabila fungsi linear disajikan dalam bentuk grafik untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil seperti tadi ya, seperti pada fungsi linear. Perhatikan titik-titik ujung grafiknya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan domain dan ring dari X sama dengan X kuadrat plus 2X negatif 6. Nah, di sini merupakan kategori yang pertama, artinya domainnya belum tertulis, sehingga DR-nya adalah X di mana X elemen R, atau DG sama dengan X elemen dari minta hingga tak hingga. Nah, kamu lihat nilai A-nya berapa di sini? 1, nilai B-nya 2, nilai C-nya min 6. Maka kita cari dulu nilai D, yaitu B kuadrat negatif 4AC sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 6 sama dengan 4 ditambah 24 sama dengan 28. Nah, kalian lihat A-nya di sini 1 itu kan lebih dari 0. Maka RF-nya Y di mana Y lebih dari sama dengan min D per 4A. Berarti min 28 karena D-nya kan 28, min 4 A-nya 1. Jadi sama dengan RF-nya Y di mana Y lebih dari sama dengan min 7, Y elemen R, atau RF sama dengan Y elemen min 7 pakai siku, tak hingga kurung biasa. Paham anak-anak? Kalian sekarang video ini berulang-ulang ya, sehingga nanti paham.
Kemudian contoh kelima, tentukan domain dan ring dari AX sama dengan X kuadrat min 4, di mana X-nya itu antara 1 sampai dengan 4. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Ini merupakan kategori yang kedua. Maka domainnya itu ya ini. Domainnya X di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. X elemen M atau X elemen 1 kulung siku, 4 kulung siku. Nah, untuk mencari RH-nya, maka kita masukkan 1 dan 4 itu ke HE. H1 1 kuadrat dikurangi 4 negatif 3. H4 4 kuadrat dikurangi 4 16 kurangi 4 12. Maka RH-nya adalah Y di mana min 3 yang kecil kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 12. Y elemen R atau RH sama dengan Y elemen min 3 pakai kulung siku dan 12 pakai kulung siku. Nah, demikian anak-anak, paham tidak? Sebelum guru lanjutkan, kamu pahami dulu. Nah, sekarang perhatikan contoh 3. Sebuah grafik ya, tentukan domain dan ringnya. Nah, dari grafik ini, grafik fungsi kuadrat. Maka kita lihat ujung-ujungnya. Ini ditarik ke sumbu ini juga, maka domainnya kan ini. Nah, maka domainnya adalah X di mana X elemen R atau X elemen dari minta hingga sampai hingga. Untuk menentukan daerah hasilnya, kita lihat dari 1 ke 2 ini ya, atau karena grafik terbuka ke bawah, berarti kan hanya kurang dari 0, sehingga RF-nya adalah Y, di mana Y kurang dari sama dengan nilai puncaknya. Nih, di sini puncaknya sudah ada 2, tapi tinggal kurang dari sama dengan 2, di mana Y elemen R atau RF sama dengan Y elemen dari minta hingga, 2 pakai siku. Atau kalau dapat digambarkan, di sini adalah kita buat garis ke arah sumbu Y tegak lurus, kemudian dari sini kita buat, nah berarti ini ke bawah ya. Oleh karena itu lebih kecil dari ini. Aman-aman. Fungsi pecahan. Fungsi pecahan itu untuk menentukan domain. Yang perlu kita perhatikan adalah pembuat nol, penyebut dari fungsi pecahan tersebut. Suatu fungsi pecahan tidak akan terdefinisi untuk nilai X yang penyebutnya bernilai 0. Jadi penyebutnya itu tidak boleh 0. Sehingga daerah asal fungsi pecahan adalah semua bilangan real X kecuali si pembuat 0. Nah, untuk menentukan ringnya kita pelajari dulu mengenai fungsi inverse. Berarti nanti ya, kalau kita sudah mempelajari fungsi inverse, baru kita mempelajari ring dari fungsi pecahan. Contoh ke-7. Tentukan domain dari Fx sama dengan 2 per X plus 4.
Ini yang namanya fungsi pecahan. Jadi ada pembilang itu yang atas, dan penyebut. Fungsi pecahan untuk penyebut itu tidak boleh 0. Kenapa? Sebab kalau 0 ini kan menjadi 2/0. 2/0 itu nilai yang tak terdefinisi. Ya, jadi untuk fungsi pecahan penyebutnya itu tidak boleh 0. Maka untuk menjawab domain dari FI kita cari nilai penyebutnya. Syaratnya tidak boleh sama dengan 0. X ditambah 4 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan negatif 4. Maka DF-nya adalah X, di mana X elemen F asalkan X tidak boleh sama dengan min 4. Atau DF sama dengan X elemen dari min tak hingga, min 4 digabung ini ya, artinya U, digabung dengan dari min 4 sampai tak terhingga. Nah, contoh 8. Tentukan domain dan ring dari HX sama dengan 1/(I²) min 4. Tapi ada batasan X-nya ya di sini. Min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Walaupun masih ada batasan 4-nya, perlu kita cari dulu penyebutnya supaya tidak 0. Nah, nilai penyebutnya I² min 4 tidak boleh sama dengan 0. Ini difaktorkan. X plus 2, X min 2 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan min 2, X tidak boleh sama dengan 2. Nah, min 2 dan 2 ini kan masuk dalam interval ini ya. Nah, jadi hati-hati, domainnya itu bukan hanya min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, tetapi harus ditambahi dengan ini. X tidak boleh sama dengan min 2, X tidak boleh sama dengan 2. Jadi DF-nya sama dengan E, di mana min 4 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 4, tetapi X tidak boleh sama dengan min 2, X tidak boleh sama dengan 2, atau X elemen R. Atau X elemen dari min 4 sampai min 2, min 4 baik fungsiku, ini burung biasa, ditambah min 2 sampai 2 ini ya, semuanya burung biasa ini, ditambah dari 2 sampai 4, 4-nya burung siku. Perhatikan contoh yang ke-9. Nah, grafik ini tentukan domain dan ring. Kalau ring masih bisa ya menentukan kalau diketahui grafiknya. Ya, ini namanya fungsi pecahan. Jadi kurvanya itu ada 2. Nah, di sini namanya garis asintut. Y sama dengan 3. Ini asintut datar, ini asintut tegak. Nah, untuk menentukan daerah asalnya, maka dari ujung-ujungnya ini sebenarnya ada panahnya ya nantinya. Ini sebenarnya ada panahnya. Jadi kita tarik ke arah sumbu I. Nah, jadi ini, kemudian di sini juga ke arah sumbu I kan jadinya ini. Kemudian yang ini juga ke arah sumbu I. Ini juga ke arah sumbu I, jadinya ini. Jadi X-nya itu untuk setiap X elemen R, kecuali tidak boleh di sini. Nah, X sama dengan 2 itu tidak boleh, karena ini kan tidak memotong ya, tidak menyinggung. Nah, maka DF-nya adalah X, di mana X elemen R, X tidak boleh sama dengan 2. Atau
DF sama dengan X elemen dari min tak hingga, 2, gabungan 2, tak hingga. Nah, untuk menentukan daerah hasilnya sama, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nanti kan gambarnya yang dulu dari sini ke sini, 12 ke atas, dari sini ke sini. Terus yang bawah dari sini ke sini, tapi tidak boleh sama dengan 3. Ya. Sehingga RF adalah Y elemen R, di mana Y tidak boleh sama dengan 3. Atau RF adalah Y elemen dari min tak hingga sampai 3, gabungan dari 3 sampai tak hingga. Sekarang kita perhatikan fungsi irasional, fungsi yang ada bentuk akarnya. Domain dari fungsi rasional bergantung pada nilai dalam akarnya. Nilai dalam akar haruslah bernilai positif atau 0, karena tidak ada akar negatif. Akar 0 ada, yaitu 0. Akar 2 ada nilainya, akar 4 2, tetapi akar min 4 kan tidak ada. Jadi itu menjadi syarat untuk mencari domain dari fungsi bentuk akar. Nilai akar tidak pernah negatif, sehingga daerah hasilnya atau range-nya dari fungsi irasional adalah semua bilangan real positif, atau RF sama dengan Y, di mana Y lebih dari sama dengan 0, atau RF sama dengan Y elemen 0 sampai tak hingga. Contoh 10. Tentukan domain dan ring dari Fx sama dengan akar 2x min 6. Di sini ada batasan x-nya, itu 4 kurang dari x kurang dari 10. Nah, karena ada batasannya, itu harus kita cari. Yang di dalam akar itu tidak boleh atau harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka 2x min 6 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan 6. Ini punya luas ya. X lebih dari sama dengan 3. Karena nilai 4 kurang dari X kurang dari 10 ada dalam bagian ini kan. X lebih dari sama dengan 3. 4 itu kan juga termasuk. 10 itu juga termasuk. Maka DF-nya ya ini. Nah, 4 lebih dari X lebih dari 10, atau X elemen R. Atau kalau berpikirnya seperti ini termasuk dalam X lebih dari sama dengan 3 enggak? Ya, maka DF-nya tetap aja ini ya. Atau DF sama dengan X elemen 4,10. Pakainya kurung biasa semua karena di sini tidak ada sama dengannya. Nah, RF-nya itu ya seperti tadi, Y di mana Y lebih dari sama dengan 0, atau Y elemen dari 0 kurung situ sama dengan tak hingga. Nah, untuk berikutnya, tentukan domain dan ring dari Fx sama dengan akar X kuadrat min 2x min 3. Nah, di sini di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. X kuadrat min 2x min 3 lebih dari sama dengan 0. Difaktorkan, X min 3, X plus 2 lebih dari sama dengan 0. X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Nah, jawabannya kalau ini sudah dipelajari ya semester 1, jawabannya kalau lebih dari itu tandanya yang mesti ada depan. Ya, asalkan ininya positif, ini tandanya itu yang hadap depan. X kurang dari sama dengan bilangan yang kecil, ini yang kecil menambahkan
ini yang kanan itu bilangan yang lebih besar. X lebih dari sama dengan 3. Maka DF-nya adalah X, di mana X harus kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 3. X elemen R atau DF sama dengan X elemen dari min tak hingga koma min 2 fungsi ini digabung dari 3 koma tak hingga. Nah, RF-nya sama saja, Y lebih dari sama dengan 0 atau Y elemen notasi siku 0, tak hingga. Paham anak-anak? Nah, sekarang kita pelajari fungsi gabungan. Fungsi yang merupakan gabungan dari bentuk akar dan bentuk pecahan. Ini yang kita pelajari ya. Fungsi gabungan itu macam-macam. Bisa bentuk linear dengan kuadrat, tapi bentuk pecahan. Ya. Jadi yang kita pelajari di sini gabungan dari bentuk akar dan bentuk pecahan. Domain fungsinya adalah irisan dari domain fungsi-fungsi pembentuknya atau irisan dari syarat masing-masing bentuk fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, tentukan domain dan range dari X sama dengan akar 2 negatif X per 2X kuadrat plus 3X min 2. Ini gabungan bentuk pecahan. Bentuk pecahan, bentuk akar, bentuk linear, dan bentuk kuadrat. Ya. Nah, untuk menjawab ini yang perlu kalian perhatikan, bilangan di dalam akar itu harus diterima dulu. 2 min X lebih dari sama dengan 0. Ya, maka kita cari min X lebih dari sama dengan min 2 karena pindah luas. Kemudian dibalik karena dibagi negatif, X kurang dari sama dengan 2. Nah, nilai penyebutnya yang kedua, 2X kuadrat plus 3X min 2 tidak boleh sama dengan 0, difaktorkan. Tentunya kalian sudah pelajari pemfaktoran. 2X min 1 kurung X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan setengah atau X tidak boleh sama dengan min 2. Maka DF-nya merupakan gabungannya ini adalah setiap nilai X di mana X harus kurang dari sama dengan 2, X tidak boleh sama dengan setengah, X tidak boleh sama dengan min 2, X elemen R, atau dapat ditulis E yang paling kecil dulu, dari min tak hingga, lebih kecil dari 2 kan, dari min tak hingga, koma min 2 karena tidak boleh sama dengan min 2, digabung dari min 2 sampai setengah, ya, digabung dari setengah sampai 2. Nah, demikian anak-anak. Pada dasarnya kalian ingat kalau fungsi linear itu kan nggak ada syaratnya, ya. Fungsi kuadrat juga tidak ada syaratnya, hanya menentukan ringnya, hati-hati. Sedangkan fungsi pecahan itu penyebabnya tidak boleh 0. Fungsi akar harus di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Kalau kalian pahami ini, bentuk soal apapun nanti bisa kalian kerjakan. Kalau kalian masih belum mudeng, setel video ini berulang-ulang, baca buku yang sudah dibagikan dari sekolahan, atau lihat di internet, atau tanya ke teman, ke guru, pokoknya semua hal yang kamu pengen tahu, tanyakan. Nanti lama-lama kamu menjadi bisa. Dan orang yang pengen tahu itu nantinya pasti akan sukses. Terima kasih kalian sudah mengikuti daring pada pagi hari ini.
Ibu harap kamu setel video ini, kamu pelajari, dan tugas-tugasnya kamu kerjakan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam setiap aktivitas kalian. Tuhan memberkati. Selamat siang.